Halo, nama saya Karim, pendiri dari Royalworks. Saya buat sebuah studio untuk semua customer yang pengen merasakan langsung soal feelingnya, detailnya. Gitu. Apa yang membedakan Royalworks dari kontraktor-kontraktor lain gitu? Kalau apa yang membedakan sebenarnya simple sih. Royalworks itu legal. Halo semuanya, kembali lagi dengan podcast iMed bersama dengan saya Juliana Ade Chandra, Principal Arsitek dari iMed Design Hub. Nah, hari ini kita kebetulan sedang berkunjung di kantor kontraktor Royalworks yang baru saja mengadakan grand opening pada tanggal 9 Juli kemarin di Citraland Gamma City, Medan. Nah, kalau kalian tertarik dengan konstruksi, episode kali ini tuh sangat cocok untuk kalian ikuti. So, stay tuned for the conversation. Tanpa basa-basi, langsung saja kita berkenalan dengan sosok di balik Royalworks ini. Boleh silahkan, Pak? Halo, nama saya Karim, pendiri dari Royalworks. Kenapa saya bangun kantor Royalworks di sini? Tujuannya sih untuk buat customer yang kurang percaya akan hasil-hasil yang ditunjukkan sama kontraktor. Gitu. Ini adalah kontraktor dijadikan sebagai saya buat sebuah studio untuk semua customer yang pengen merasakan langsung soal feelingnya, detailnya. Gitu. Oke. Gitu. Nah, apa yang membedakan Royalworks dari kontraktor-kontraktor lain gitu? Kalau apa yang membedakan sebenarnya simple sih. Royalworks itu legal. Legal. Nah, saya pentingkan karena sekarang kontraktor di mana-mana lah di Indonesia atau di Medan ya terutama ya. Kontraktor itu sangat banyak sekarang. Siapapun bisa jadi kontraktor. Jadi asalkan ada tim udah bisa bangun kontraktor. Dan jangan salah, kontraktor yang di Medan banyak juga yang pada nggak bisa menyelesaikan kerjaannya. Jadi kenapa saya buka kontraktor kantor, itu tujuannya adalah menunjukkan bahwa saya legal. Jadi saya nggak bakal mengecewakan customer dari pembangunan. Baik, seperti itu ya. Nah, kalau kira-kira tantangan terbesar gitu Pak dalam satu proyek itu apa Pak kira-kira? Sebenarnya tantangannya yang paling besar tuh menurut saya sih meyakinkan customer sih. Ya, iya. Customer itu benar-benar semua datang pada nanya, portfolionya mana sih? Portfolionya mana sih? Saya banyak dari website ada, dari foto ada. Cuma banyak customer juga di Medan pengennya gini, saya pengen ada hasil yang nyata. Apa sih yang nyata? Kalau kita bawa ke customer rumah yang udah ready ya, mungkin sekali dua kali oke. Kalau berkelanjutan kemungkinan besar pasti customernya udah pasti merasa terganggu. Makanya kenapa kantor lewat dibuka. Tantangan terbesar tuh saya. Tantangan terbesarnya. Kalau di lapangan sih udah ada tim, kita sebenarnya nggak ada tantangan sih. Itu sih. Nah, kalau proyek yang paling berkesan gitu Pak, mungkin boleh diceritakan satu proyek yang paling berkesan gitu. Proyek ya. Iya. Kalau misalnya saya buat proyek yang berkesan bagi saya ya. Saya pernah buat satu project, dia pengennya buatnya tropical dengan rumah kecil, konsep dia tanahnya kecil, dia pengennya buat ada kolam renang, ada taman terbuka, ruangan mau banyak. Luas berapa itu Pak? Luasnya kita kalau misalnya bangunan ya, kalau di ukuran sebenarnya di ukuran lebarnya kita 8 meter kali 20. Nah, dia pengen buat, aku pengennya buatnya seperti industrial. Aku mau ke Bali nih sekalinya. Jadi saya sampai mikir ke customer, saya langsung spontan bilang ke customer, Anda gila. Kenapa aku bilang gila? Dengan rumah dengan tanah yang segitu kecil, pengennya semua mau. Jadi sama sih, semua customer pengennya apa mau dituangkan. Itu tantangan besar. Saya buat kan beneran. Saya juga terkejut. Bisa juga ya. Hasilnya bisa juga ya. Dan customer itu merasa bisa kan katanya kan, belum coba udah nyerah. Sebenarnya itu dia sih. Tantangan saya itu pertama itu saya merasa itu rumah kecil nggak bisa dibuat jadi seperti kelihatannya mewah. Sebenarnya bisa. Di antara peletakan ruangan aja. Lokasinya gitu. Di Medan ya? Lokasi Medan.
Itu sih tantangan, menurut saya tantangan terakhir di Komplek Medan sih. Nah, kalau selanjutnya mungkin lebih ke bahas di Royal Works ini ada 2 lantai gitu kan, Pak? Iya, di kantor. Nah, apa sih yang unik gitu, kayak dari konsep masuknya atau seperti apa, mungkin dari perabotnya gitu, mungkin ada beberapa yang bisa di-highlight gitu. Kalau keunggulan di kantor ya? Iya. Di kantor, saya sebagai timnya kan headnya boleh merangkap ke marketing. Saya malah milih gini, kantor itu saya sebagai marketing, untuk meyakinkan customer itu saya harus puaskan itu 5 panca indera customer. 5 ya. Nah, jadi dari masuk pintu depan aja itu kita merasakan tuh wajibnya mata merasakan wah itu sana indah. Iya, dan sangat harum, Pak. Nah, kedua itu penciuman. Harum. Nah, jadi feeling customer itu kita mau untuk ambil feeling customer supaya senang kan dari aroma. Dari aromanya. Nah, jadi masuk pintu terasa dingin, aromanya wangi seperti hotel. Penyajian kantor kita kasih lihat semua, jadi dia bisa dengan nyaman membicarakan apa yang dia pengen bangun sih. Kenapa saya buatkan 5 panca indera itu sebenarnya itu tujuannya supaya customer untuk nyaman menyampaikan apa yang dipengenkan diinginkan sama dia. Oh begitu. Nah, yang saya lihat itu yang paling saya suka itu bagian outdoornya, Pak. Oh iya, di outdoor bagian taman. Iya, bagian taman. Itu ada area. Iya, lantai berpori. Ya, lantai berpori. Itu tujuannya sih untuk clean. Saya sukanya clean. Jadi saya suka buat konsep itu semua kelihatannya itu satu berfungsi, efisien, dan masuk budget. Sebenarnya yang di belakang yang tadi lihat itu sebenarnya itu adalah eksperimen saya. Eksperimen dari YouTube, kita lihat dari Pinterest. Tapi kalau di Pinterest kan tidak diajarkan bagaimana cara membuatnya. Iya benar. Jadi kita bereksperimen. Itu saya 4 kali bereksperimen. 4 kali sampai. 4 kali beneran. Jadi hasil terakhir itu saya puas. Dan semua pada yang datang kemari seperti Ibu. Iya. Pasti udah sana udah cocok. Karena di sana saya nunjukin bahwa saya lantai berpori itu bisa diterapkan, diaplikasikan. Jadi semua pada lihat kalau di YouTube atau apa pasti ya itu susah, itu mahal. Sebenarnya itu bahan semua murah. Itu bahan sangat murah bagi saya sih, menurut saya ya. Itu barang simple aja sih. Murah tapi efektifnya dapat. Gitu. Itu konsep saya sih. Saya suka buat yang yang efisien tapi unik banget gitu. Itu unik sih. Nah, salah satu yang saya paling suka lagi, Pak, yang hidden door. Oh, kamar mandi ya. Kamar mandi biasanya kalau hidden door kan udah terbiasa ya. Di mana-mana hidden door itu orang udah buat pasti udah biasa lah kalau namanya hidden door. Tapi yang khas di sini hidden door itu benar-benar saya buat hidden. Iya, benar-benar tidak terlihat sama sekali. Iya, dari tim interior saya kita ada buat itu bahwa saya memang ada detail dari kerjaan. Jadi itu pun saya ada pembongkaran sekitar 3 kali. Karena saya lihatnya kan di sana masih nggak puas, saya bongkarkan sampai bener-bener itu nggak kelihatan. Jadi banyak juga sih tamu yang customer datang pada mencari kamar mandinya di mana. Iya. Sebenarnya hidden tuh, apalagi kalau udah ada kamar mandi terpakai itu bener-bener orang sampai bilang gimana sih nggak ada sih ini barang-barangnya di pintunya bener nggak ada, didorong kanan kiri nggak nampak. Tapi memang bener-bener tuh kita buatnya hidden gitu. Hidden banget tuh, itu konsepnya wajib. Yang di dalam toiletnya. Oh di dalam toilet, iya ada pintu lagi untuk supaya ke area service. Iya benar. Nah itu saya awalnya tidak tahu. Gitu. Oh gitu. Ya kita sih sebenarnya bermula semua dari konsep sih. Bermulai dari konsep. Nah, jadi makanya slogan saya pun sih kita buat konsep jadi kenyataan. Jangan hanya berupa desain berkonsep saja tapi tidak bisa diterapkan. Iya benar. Nah, jadi ini kita reworks, kita berdirikan karena kita mau menciptakan rumah impian sesuai dengan
yang gambar. Digambar gitu. Jadi apa yang digambarkan tuh benar-benar sekitaran 100% wajib sama. Nggak boleh ada dulu orang bilang kan, hanya gambar. Nggak mungkin deh sama kayak gitu rumah. Jadi ada juga, udah digambar gini, ini pasti mahal. Jadi semua itu sebenarnya yang cantik itu belum tentu mahal sih. Yang cantik belum tentu mahal. Belum tentu Pak? mahal. Iya. Semua bisa dibuatkan. Jadi dari yang studio saya di bawah, banyak sih saya pakai barang-barang yang lebih murah, tapi hasilnya tetap ngembangin mewah gitu. Sangat mewah, Pak. Berkualitas sih. Even saya lihat ini hasilnya lebih bagus daripada hasil rental. Iya, benar. Iya. Saya pun sih sebenarnya terkejut juga sih, karena syukur juga sih dari QC, ada tim QC kita kan yang untuk mengecek dari kerapian semuanya itu kita butuh tim. Iya. Dari tim kita buatnya bisa jadi satu kantor begini. Seperti itu. Nah, mungkin kalau kira-kira gaya khas arsitektur itu lebih ke mana ini arahnya, Pak? Saya saya lebih sukanya sekarang ke modern luxury, ke tropical. Modern luxury. Nah, tapi saya juga enggak mengikat bahwa saya style saya terus di tropical modern. Karena saya ada associate dengan arsitek-arsitek yang sesuai style yang masing-masing. Seperti kalau misalnya mau klasik, saya ada orang klasik gitu. Oh, ada. Enggak bertumpu pada satu arsitek. Kerjasama gitu ya? Iya, kerjasama. Jadi setiap arsitek itu punya khasnya masing-masing. Tidak bisa dicampurkan. Kalau menurut saya sih. Oke, baik, seperti itu. Nah, mungkin kita lebih lanjut ke kalau misalnya nih dari orang-orang ingin mulai renovasi rumah atau mungkin dari bangun rumah dulu, apa kira-kira yang perlu diperhatikan? Bangun rumah. Iya. Yang paling diperhatikan pasti kalau customer ya, pasti mikirnya dulu biaya. Kalau dari kontraktor, saya malah milihnya ke kejelasan dari kontraktornya. Kejelasannya? Iya, legalitasnya kontraktor. Gitu. Oh, legalitas kontraktor. Jadi ada yang memberikan biaya murah, tapi tidak bisa menjamin bahwasanya kualitas kerjaannya. Gitu. Makanya seperti tadi saya bilang, banyak kontraktor yang juga tidak bisa menyelesaikan kerjanya dikarenakan kesalahan hitung RAB. Oh, kesalahan. Biaya, ujung-ujung biaya. Tapi kalau saya malah bagi orang yang mau buat bangunan, mau renovasi, wajiblah yang paling pertama carilah kontraktor yang legal. Kontraktor yang legal. Bener. Yang paling penting itu, karena harga menentukan segalanya. Nggak juga sih sebenarnya sih. Cuma bagi saya sih legalitas itu dari satu kontraktor paling penting. Untuk yang kawan-kawan yang mau buat renovasi atau bangun rumah, paling pertama itu wajib dipastikan legalitas kontraktornya. Legalitas kontraktornya. Paling penting. Baik, nah kalau misalnya kedepannya nih ada yang mau cari atau menghubungi Royal Works itu gimana? Simple sih sebenarnya sih. Simple ya? Kita banyak sih, ada IG, Instagram ada, sosial media ada lah. Kalau mau langsung sebenarnya lebih enak, feeling lebih enak sih ke kantor langsung studio. Ya, langsung datang kemari, ya benar. Jadi dia ada studio, kita studio boleh dibilang kita buka sampai malam. Karena kita ada nunjukin bahwa saya belakang taman itu malam paling cantik. Nah, jadi itu kita ambience warna tamannya itu kita nggak pakai lampu dari atas, tapi lampu dari sudut semua. Setiap sudut jadi seperti akuarium kalau yang belakang. Jadi saya nunjukin bahwa saya itu sebenarnya taman itu murah untuk pekerjaannya, tapi bisa kelihatannya benar-benar mewah. Nampaknya tuh mewah banget, Pak. Mewah. Itu belum malam. Malam ya. Kalau malam semua cahayanya datang, suasananya semua nyaman banget. Seperti itu. Gitu. Makanya kita buka bisa sampai malam. Baik, untuk Instagramnya apa ya, Pak? Instagram kita di royalworks.studio grup lah. Grup ya. Bener. Saya sampai lupa sendiri ini kan. Karena bukan saya yang pegang ke brandingnya. Oke. Untuk nomor kontak yang bisa dihubungi, Pak? Ke HP sih sebenarnya sih. HP-nya di 0811 618 3000. Itu dengan saya sendiri. Baik. Baik, sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A. Oke, nah jadi ini ada yang bertanya nih Pak, dari sudut pandang arsitek, kontraktor dengan orang awam yang tidak mengerti apa-apa tentang arsitektur dan desain itu pasti beda kan ya? Nah, menurut Bapak yang udah deal
dengan orang awam itu, bagi mereka apa yang membuat sebuah ruangan itu bagus, cantik dan nyaman gitu? Menurut saya sih yang buat ruangan nyaman sebenarnya peletakan di konsep dan peletakan ruangan supaya kelihatan ruangan itu tidak sempit. Konsepnya? Konseptor satu paling penting, dan barang-barang intinya di peletakan barang sih, peletakan ruangan. Itu sih kalau karena customer semua pada milih maunya semua, dia pengennya itu kita nggak bisa berikan, tapi kita masukkan, bisa kita masukin sebenarnya di peletakan ruangan sih. Seperti itu. Baik, ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Jadi dari yang mahasiswa lihat, mengapa finishing dinding dari desain ruang minim lebih banyak menggunakan elemen bertekstur daripada cat? Apakah itu berpengaruh dalam desain? Kenapa saya buat dinding bertekstur? Sebenarnya lebih warna itu lebih all out kalau bertekstur. Mengapa begitu? Karena baru kelihatannya itu dinding biasanya kan ada yang tidak ada yang rata 100%. Iya, benar. Kenapa saya tutupkan dengan tekstur? Itu salah satu tujuannya itu sih untuk menghilangkan ketidakrapian dari tukang. Kedua, dari pencahayaan itu kita tembak ke dinding itu lebih manis, lebih cantik sih. Kalau kita pakai dinding biasa aja sih kelihatan kan masih biasa, standar, normal lah. Kalau kenapa kita pakai di dinding kantor saya semua buatnya tekstur, tujuannya sih mau nunjukin bahwa saya customer itu bahwasanya tidak ada satupun kerjaan di studio saya ini ada yang cacat. Jadi cara menutupi aja sih dengan tone yang cantik. Kita bisa menciptakan seperti dinding itu jadi seperti satu lukisan. Iya. Gitu. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan selanjutnya? Oke, banyak loh kok. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Pak, apakah hampir seluruh bahan-bahan finishing yang digunakan di sini itu langsung dari Medan atau ada sourcing dari luar kota? Sebenarnya ada beberapa yang kita dari luar kota, Jakarta paling utama. Karena barang-barang di Medan masih belum terlalu sempurna bagi saya sih. Makanya kenapa saya cari banyak vendor juga sih. Saya cari dari luar kota. Dari luar negeri juga? Dari luar negeri untuk bahan-bahan di home decor. Home decor. Kalau home decor itu saya pakainya semua rata-rata impor dari luar negeri. Oh, baik. Ya. Apakah ada pertanyaan lagi? Enggak ya, oke. Mungkin sampai di sini saja obrolan hari ini. Boleh. Terima kasih Pak Karim sudah sharing beberapa hal mengenai konstruksinya. Boleh. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Yeah, thank you. Thank you, terima kasih.